Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 10 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi PAI dan Budi Pekerti untuk kelas 10 semester gasal atau semester ganjil dengan materi sumber hukum Islam bersama saya Mas Rofi MBDI, guru SMA Negeri 1 Purwodadi. Sumber hukum Islam, apa itu? Sumber hukum Islam ada 3, yaitu pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Al-Quran, pengertian Al-Quran secara harfiah artinya bacaan atau himpunan. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Secara istilah, kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dirinya, sesama manusia, ataupun hubungan kepada alam. Yang ketiga, fungsi Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat Islam atau umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang keempat, nama lain Al-Quran adalah Al-Kitab. Dzalikal kitab la raiba fih. Ada di dalam surat Al-Baqarah. Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, atau pembeda antara yang benar dan salah. Kemudian Al-Hukum, peraturan atau hukum. Kemudian Al-Mau'idhah, pelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, klasifikasi pembagian Al-Quran. Surat dan ayat. Al-Quran terdiri dari 114 surat dan 6.236 ayat. Kemudian tempat turunnya surat 25 Madaniyah sebanyak 4.726 ayat dan 85 surat Makkiyah. Jadi suratnya masih banyak Makkiyah. Tapi kalau dilihat ayatnya yang Makkiyah 1.510 ayat. Kemudian juz dan manzil. Juz Al-Quran dibagi menjadi 30 juz. Al-Manzil, Al-Quran dibagi menjadi 7 bagian. Hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab lain menuntut kepercayaan umat Islam terhadap eksistensi kitab-kitab tersebut. Diposisikan sebagai pembenar dan batu ujian verifikator bagi kitab-kitab sebelumnya. Menjadi referensi untuk menghilangkan perselisihan pendapat antara umat-umat Rasul yang berbeda. Al-Quran meluruskan sejarah karena di dalamnya terdapat berbagai cerita mengenai kehidupan kaum-kaum terdahulu. Kemudian sumber hukum yang kedua yaitu hadis atau al-hadis. Pengertian hadis dalam segi bahasa artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, atau cerita. Secara istilah, segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, dan takrir atau persetujuan Nabi Muhammad SAW serta penjelasan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Itulah disebut dengan hadis secara istilah. Hadis ada qauliyah, yaitu hadis yang didasarkan atas segala ucapan Nabi Muhammad SAW. Kaul atau ucapan. Kemudian hadis fi'aliyah,
hadis yang didasarkan atas segenap perilaku dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Contoh cara Nabi haji, cara Nabi sholat, itu fi'liyah, menunjukkan perbuatan. Kemudian hadis takririyah, hadis yang disandarkan atas persetujuan Nabi Muhammad SAW. Contoh Nabi membiarkan jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Kemudian yang B, kedudukan hadis menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran dalam sumber hukum Islam. Kemudian fungsi hadis. Pertama sebagai bayan takrir, yaitu mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan. Ini mempertegas atau memperkuat takrir. Contoh kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu dalam Al-Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat 77. Kemudian Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 43 dipertegas oleh hadis Nabi tentang rukun Islam. Kemudian bayan tafsir. Tafsir itu menjelaskan, menafsirkan, merinci ayat-ayat Al-Quran. Contoh, Allah mewajibkan sholat 5 waktu, tapi tidak dijelaskan secara detail tentang cara-cara pelaksanaannya, syarat-syaratnya, rukun, sunnah yang membatalkannya, tata cara sholat kemudian dijelaskan di dalam hadis. Kemudian bayan tasri', menetapkan atau mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Contoh masalah siwak yang tidak terungkap secara detail dalam Al-Quran, tetapi disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Klasifikasi pembagian hadis. Sanad atau sumber redaksi. Hadis marfu, hadis yang sanadnya berujung langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Pangkalnya dari Nabi Muhammad. Kemudian hadis mauquf, hadis yang sanadnya berhenti pada para sahabat tanpa ada tanda-tanda menunjukkan hadis marfu. Tidak sampai pada Rasulullah, hanya berhenti pada sahabat. Ini namanya hadis mauquf. Hadis maqtu, yaitu hadis yang sanadnya berhenti kepada para tabi'in, hanya sampai tabi'in saja, tidak sampai sahabat, bahkan tidak sampai Rasulullah. Kemudian jumlah perawi. Hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad dan tidak terdapat kemungkinan mereka bersepakat untuk berdusta karena begitu banyaknya orang yang mendengarkan hadis mutawatir. Kemudian hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang namun tidak mencapai tingkat mutawatir. Hadis ahad. Hadis Nabi. Contoh Ali bin Rabi'ah, Sa'id bin Ubaid, Abdullah bin Nasir, Muhammad bin Abdullah, kemudian Imam Muslim. Sampai kepada Imam Muslim. Hadis Nabi yang diterima oleh Anas, kemudian diterima oleh Abdul Aziz, diterima oleh Ismail, diterima oleh Zuhair bin Harb, kemudian diterima oleh Muhammad bin Ubaid, kemudian diterima oleh Imam Muslim. Lewat 5 tingkatan. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kemudian diterima oleh Abu Soleh, Abu Soleh diterima oleh Abu Husain, Abu Husain diterima oleh Abu Amanah, kemudian Abu Amanah disampaikan kepada Muhammad bin Ubaid dan kepada Musa, kemudian Muhammad bin Ubaid kepada Muslim, Musa juga ke Muslim, kemudian Musa juga sampai Imam Bukhari. Abdullah bin Zubair kemudian diterima oleh Amid bin Abdullah bin Zubair, kemudian diterima oleh Abdul Haris, diterima oleh Abu Muammar, kemudian diterima oleh Imam Bukhari. Contohnya seperti itu. Tingkat keaslian hadis. Hadis sahih adalah tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis karena sanadnya bersambung sampai Rasulullah, perawinya adil, matannya tidak ada yang janggal, kemudian para perawi kuat, para perawinya kuat ingatannya. Kemudian hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung dan dimatakan oleh perawi yang adil namun tidak sempurna ingatannya atau kurang dubit. Kalau sahih, hadis sahih itu perawinya dubit, kuat ingatannya. Kalau hadis hasan ingatannya enggak sampai derajat dubit. Hadis dhaif adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang kurang adil.
Hadis maudhu adalah hadis yang dicurigai buatan atau palsu karena di sanadnya dijumpai penutur yang memiliki kemungkinan berdusta. Selanjutnya tentang ijtihad, sumber hukum Islam yang ketiga. Pengertian ijtihad, berusaha dengan sungguh-sungguh. Ijtihad, berusaha dengan sungguh-sungguh. Kemudian secara istilah, hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan namun dimunculkan dengan menggunakan akal yang sehat dan pertimbangan yang sangat matang. Inilah pengertian ijtihad secara istilah. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran, kita mencarinya di hadis. Kalau tidak ada di hadis, kemudian kita menggunakan akal pikiran kita dengan cara ijtihad. Kemudian fungsi ijtihad menetapkan hukum yang tidak ditemukan dalilnya atau dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian macam-macam ijtihad. Macam-macam ijtihad ada ijma'. Ijma' yaitu kesepakatan semua ahli ijtihad pada suatu masa atau suatu masalah yang berkaitan dengan syariat. Contoh, pengangkatan khalifah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Para sahabat sepakat, mereka dengan ijma' para sahabat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama pengganti Rasulullah SAW. Kemudian kias, menggabungkan atau menyamakan arti untuk menetapkan suatu hukum atau perkara baru yang belum ada keputusan hukum pada masa sebelumnya. Contoh, menetapkan hukum haram pada ganja, heroin, morfin, dan lain sebagainya yang secara eksplisit tidak ada ketentuannya di dalam hadis, dengan menganalogikan pada haramnya khamr, karena keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu muskir atau memabukkan, membuat mabuk. Nah, ini gara-gara membuat mabuk, maka juga diharamkan. Dikiaskan dengan khamr atau arak. Istishab, menganggap baik terhadap sesuatu, melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan ditetapkan oleh dalil sampai ada dalil lain yang membatalkannya. Contoh, seperti orang yang sudah berwudu, lalu ragu-ragu apakah wudunya sudah batal atau belum, maka wudunya tetap sah atau belum batal. Kemudian yang keempat, maslahah mursalah atau marsalih mursalah. Biasanya maslahah mursalah adalah tindakan memutuskan suatu masalah yang tidak ada nasnya dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia, karena apabila dilaksanakan akan mendatangkan manfaat dan meninggalkan keburukan. Contohnya, sewaktu pengumpulan dan kodifikasi Al-Quran pada zaman Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Kemudian yang keenam, urf, membolehkan adat dan cara. Urf membolehkan adat istiadat suatu daerah asalkan tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang prinsip baik dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Contoh, kebiasaan jual beli dengan serah terima tanpa kata-kata. Ini bisa menjadi urf atau kebiasaan. Untuk selanjutnya ada tugas. Pertama, sumber hukum Islam ada berapa? Sebutkan dan jelaskan. Yang kedua, bagaimana kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam Islam. Yang ketiga, sebutkan fungsi hukum al-hadis terhadap Al-Quran. 4. Sebutkan macam-macam al-hadis. Dan yang kelima adalah sebutkan macam-macam ijtihad. Sebutkan macam-macam ijtihad. Ya, ini. Ada 5 pertanyaan, tolong dijawab, ditulis di kertas atau buku catatan, kemudian difoto dan diupload di WA saya.
Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dijaga. Jangan lupa sholat 5 waktu. Ya, anak-anakku sekalian, jangan lupa sholat 5 waktu. Dilaksanakan dengan baik, syukur dengan berjamaah di musola atau di masjid. Tapi tentunya dengan protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.